Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Mari kita sama-sama mendengarkan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita kembali merenungkan sabda Tuhan, di mana tema renungan kita pada hari ini yaitu kerjakan bagianmu. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat Petrus begitu aktif tatkala ia sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Keaktifan Petrus ditunjukkan dengan berpaling atau menengok ke belakang, melihat, memandang, dan berkata. Petrus aktif ingin mengetahui dan bertanya, apakah yang akan terjadi dengan dia atau dengan Yohanes ini? Semua teralihkan dengan pertanyaan perihal Yohanes. Tuhan menjawab pertanyaan Petrus. Tapi kerinduan paling utama dari Tuhan kepada Petrus adalah agar ia tetap mengikuti Tuhan. "Itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Inilah kehendak utama Tuhan kepada Petrus, kepada para rasul dan setiap orang percaya, termasuk kita semuanya, yaitu kita menjadikan diri kita menjadi
pengikut Tuhan dalam perjalanan mengikuti Yesus yang berjalan di depan kita. Tak kala pandangan kita mulai teralihkan dari pandangan kepada Yesus, maka kita kembali diingatkan kenapa kita ada dalam perjalanan di jalan kehidupan ini, yaitu untuk mengikuti Tuhan. Semua pemandangan boleh indah di sekeliling kita, tapi tak kala itu mengganggu bahkan menghentikan langkah kita mengikuti Tuhan, maka teruslah memandang dan melangkah mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dengan apa yang bukan merupakan urusan kita. Kita sering mengurusi orang lain, ingin tahu apa yang sedang orang lain lakukan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akhirnya membuat kita lupa dengan urusan kita, dengan tugas yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Pada akhirnya semua kewajiban dan tanggung jawab kita malah tidak mampu kita kerjakan. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak. Ia menegur Petrus yang ingin tahu tentang masa depan muridnya yang terkasih. Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yesus meminta kepada Petrus agar mengerjakan apa yang menjadi tugas perutusannya. Yesus mengatakan demikian karena tampaknya Petrus terlalu sibuk dengan hal yang bukan jadi tugas perutusannya. Yesus menghendaki bahwa para murid seyogianya fokus dengan tugas perutusannya. Perdebatan yang tidak penting sebaiknya dihindari. Intinya, Bapak Ibu, saudara-saudara, warta tentang kabar gembira dari Yesus harus disampaikan sampai ujung bumi. Semoga dalam mengikuti Tuhan, kita setia mendengarkan firman-Nya dan tekun melaksanakannya. Fokus pada pekerjaan kita dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap tugas pelayanan. Teguran yang cukup keras kepada Petrus menjadi cermin bagi cara kita hidup. Hidup kita akan semakin menjadi berkat di belakang, atau sering dikatakan menggosip, akan menghambat kita menjadi anak-anak Allah. Santo Yohanes dari Afilia mengajak kita untuk menghindari perbincangan yang merugikan rohani, antara lain memperbincangkan kejelekan orang lain, urusan orang lain, pekerjaan orang lain. Itu semua bisa menjauhkan kita dari jalan menuju kesucian. Karena itu, marilah kita berjalan bersama-sama menuju kesucian dengan tekun dan setia dalam menjalani kewajiban kita masing-masing. Kesucian didapatkan bukan dari pihak lain,
melainkan dari diri kita sendiri. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana caranya agar hidup kita ini selalu bisa menjadi berkat bagi sesama? Kita bertanya di dalam hati juga, sejauh mana kita bisa berjalan bersama dengan Yesus, fokus pandangan kita kepada Yesus tanpa mengurusi, memperbincangkan pekerjaan orang lain yang bisa menjauhkan pandangan kita kepada Yesus. Dan semoga dengan permenungan kita hari ini, kita selalu fokus menjadi pengikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dan memandang Yesus dalam semua perjalanan hidup kita. Semoga kita dimampukan. Amin.